Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda sedang menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Selasa 28 Mei 2024. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Anissa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kami awali informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, sidang tuntutan mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin kembali ditunda di Pengadilan Negeri Stabat Kabupaten Langkat. Menyikapi hal tersebut, Majelis Hakim ancam jaksa penuntut umum akan menyurati Kejaksaan Agung. Sidang tuntutan mantan Bupati Langkat dengan kasus tindak pidana perdagangan orang kembali ditunda di Pengadilan Negeri Stabat dengan alasan jaksa penuntut umum Kejari Langkat belum siap membuat tuntutan untuk terdakwa. Sidang tuntutan yang telah tertunda selama 3 kali ini masih terus terjadi dan membuat majelis hakim kesal dengan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Langkat. Alasan yang disampaikan jaksa penuntut umum sempat membuat majelis hakim Adriansah kesal dan meminta JPU segera menyiapkan tuntutan pada agenda sidang berikutnya. Tidak hanya di situ saja, majelis hakim juga mengancam jaksa penuntut umum jika tuntutan tidak segera disiapkan, maka akan menyurati Kejaksaan Agung. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa menilai jaksa tidak siap dalam hal membuat tuntutan sebagaimana dalam dakwaan yang telah dibuat oleh jaksa sendiri. Kuasa hukum terdakwa Anggun Rizal mengatakan bahwa jaksa penuntut umum menunda sidang dengan alasan yang tidak jelas dan selaku kuasa hukum pihaknya akan menghormati jalannya persidangan dan meminta kepada majelis hakim agar memberikan tindakan tegas terkait 3 kali ditundanya agenda persidangan. Prinsipnya menghormati kewenangan jaksa penuntut umum karena penuntutan ini sepenuhnya adalah haknya penuntut umum untuk menentukan sikapnya terhadap proses persidangan selama ini kita bersidang. Tentu ini kan bagian yang tidak boleh kita intervensi sama sekali. Itu kan kewenangan mutlak oleh jaksa penuntut umum. Namun kami dari kuasa hukum tetap menyerahkan ini kepada majelis hakim. Majelis hakim telah menentukan sikapnya dan memberikan waktu untuk yang terakhir kali ya. Pemirsa, rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atau BPK-RI kepada DPRD Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara. PJ Gubernur Sumatera Utara akan menindaklanjuti catatan BPK Republik Indonesia. Ketua DPRD Sumatera Utara Sutarto membuka langsung rapat paripurna DPRD Sumatera Utara dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI kepada DPRD Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara di ruang paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan kemarin. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia melalui anggota 5 selaku pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 5, Ahmadi Nur Supit menyampaikan laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2023. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih opini wajar tanpa pengecualian ke-10 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin mengatakan opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, peningkatan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan infrastruktur. Selain memiliki tugas tentang kesejahteraan rakyat seperti masalah stunting, infrastruktur jalan, PON 2024, dan Pilkada serentak, pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menyelesaikan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk laporan pemeriksaan keuangan daerah tahun 2023. Segala catatan, hal-hal perbaikan, kesempurnaan itu akan langsung kita tindak lanjuti sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut. Ya, juga yang disampaikan oleh Pak Anggota 5 bukan hanya predikat PTP saja yang kita dan itu esensi yang dirasakan oleh masyarakat, dampak yang dirasakan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Kita kan bagaimana merealisasikan sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial, dari memperkuatkan tentunya kita akan bisa dengan akuntabilitas yang semakin baik.
Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Uang kuliah tunggal atau UKT terlalu tinggi membuat calon mahasiswa Universitas Sumatera Utara berencana mengundurkan diri untuk melanjutkan kuliah. Terkait hal tersebut, pihak USU menyatakan calon mahasiswa tersebut salah seakan pengisian pengajuan UKT dan masih dapat melakukan perbaikan. Calon mahasiswi baru Nafa Zahra yang masuk melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP terpaksa mengurungkan niatnya kuliah di Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Arab. Penyebabnya adalah uang kuliah tunggal yang terlalu tinggi yang lebih dari 8 juta per semesternya. Uang kuliah sebesar itu di luar kemampuan keluarga Nafa. Menanggapi adanya calon mahasiswi baru yang terhalang dengan UKT yang tinggi, Rektor USU Murianto Amin menyatakan pihaknya telah bertemu dengan Nafa. Murianto menyatakan ada kesalahan dari calon mahasiswi tersebut dalam pengisian biodata saat pengajuan tersebut. Kesalahan pengisian ini tidak hanya terjadi pada Nafa, banyak calon mahasiswa baru mengalami hal yang serupa dan pihak USU juga membuka layanan perbaikan. Universitas Sumatera Utara juga menghimbau kepada calon mahasiswa baru agar teliti dalam pengisian biodata saat pengajuan UKT agar uang kuliah yang keluar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Data yang ada dan bahkan memilih UKT penuh. Itu pernah saya bilang pada saat dia lulus, dia merasa senang terus tidak membaca aturan pada saat mengisi data ulang itu, lantas keluarlah UKT yang ditetapkan karena tidak mengisi secara benar data yang ada. Rapat dengar pendapat jurnalis bersama Ketua DPRD Sumatera Utara menyepakati untuk tolak rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran. DPRD Sumatera Utara telah menerima tuntutan jurnalis dan akan menyampaikan aspirasi jurnalis ke DPR Republik Indonesia. Aliansi Jurnalis Anti Pembungkaman yang terdiri dari berbagai organisasi profesi yakni Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Utara, Aliansi Jurnalis Independen Kota Medan, Pewarta Foto Indonesia Kota Medan, dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Sumatera Utara menghadiri undangan rapat dengar pendapat terkait dengan rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran di kantor DPRD Sumatera Utara kemarin. Diketahui DPR RI saat ini tengah merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran pada pasal 50B ayat 2, yakni larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Ketua DPRD Sumatera Utara Sutarto mengatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi dari gabungan jurnalis daerah terkait dengan revisi Undang-Undang Penyiaran kepada DPR RI. Seluruh anggota DPRD Sumatera Utara kompak dan secara kelembagaan akan menyampaikan aspirasi terkait revisi Undang-Undang Penyiaran kepada DPR RI. Secara tegas ia menyampaikan salah satu fungsi pers sebagai penyampai edukasi ke publik, tentunya dengan kaidah jurnalistik, harusnya dapat mengedukasi publik. Peran media massa sebagai salah satu arus primer yang dapat menjadi sumber informasi utama, juga menjadi pembanding validitas informasi yang bertebaran di media sosial. Rancangan RUU tentang penyiaran perlu dilakukan suatu penguatan dalam arti tidak memasung dari kebebasan pers sebagai salah satu fungsi sosial kontrol. Ya, DPRD Sumatera Utara tentu menerima apa yang menjadi tuntutan teman-teman jurnalis dan kami akan sampaikan apa yang sudah tuntut ke Komisi 1 karena itu menjadi kewenangan, karena rancangan undang-undang itu pengesahannya menjadi kewenangan dari DPR RI. Nanti kami akan sampaikan apa yang menjadi tuntutan teman-teman sekalian. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Utara, Tuti Alawiyah Lubis, menjelaskan produk-produk jurnalistik yang bersifat investigasi sangat kuat pengaruhnya terhadap kebijakan-kebijakan dalam sebuah kasus viral. Tuti Alawiyah Lubis berharap pimpinan DPRD Sumatera Utara dapat menyampaikan aspirasi ini ke Komisi 1 DPR RI karena hal ini sangat berpotensi menjadi laten pembungkaman terkait kerja-kerja jurnalis. Karena kita tahu bersama ya, produk-produk jurnalistik yang bersifat investigasi itu sangat kuat pengaruhnya, influence-nya sangat kuat dan itu berbuah desakan, berbuah kebijakan tentunya biasanya setelah ada kasus viral. Dan yang saya takutkan sebenarnya adanya
RUU ini sengaja dibuat oleh kalangan tertentu atau oknum tertentu memang untuk mempatenkan posisinya saat ini. Jadi saya yakin apa yang kita lakukan saat ini, upaya kita bersama saat ini, mudah-mudahan membuahkan hasil lah bagaimana supaya kembali. Sebelumnya puluhan jurnalis yang tergabung dari berbagai organisasi pers yakni dari unsur Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Utara, Pewarta Foto Indonesia Medan, Aliansi Jurnalis Independen Medan, dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara menolak revisi Undang-Undang tentang Penyiaran. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Negeri Karo melakukan pemusnahan barang bukti narkoba dan tindak pidana umum lainnya periode Januari sampai April 2024 yang telah berkekuatan hukum maupun inkrah. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan di halaman Kejaksaan Negeri Karo setelah eksekusi pidana badan terhadap terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkrah. Maka selanjutnya dilakukan pemusnahan barang bukti untuk memastikan tidak dapat dipergunakan lagi dan barang terlarang seperti narkoba tidak dapat beredar kembali di lingkungan masyarakat. Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu pemusnahannya dilakukan dengan cara diblender dengan air, kemudian larutannya dikubur di dalam tanah. Barang bukti pidana umum lainnya dihancurkan dan kemudian pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Kasih Barang Bukti Kejari Karo Op Rika Simbolon menjelaskan bahwa pemusnahan ini adalah barang bukti 4 bulan terakhir periode Januari hingga April 2024. Barang bukti tersebut sebanyak 128,06 gram sabu-sabu dalam 16 perkara, 5,5 kg ganja dalam 15 perkara, tindak pidana perjudian 4 perkara dan barang bukti pidana umum lainnya sebanyak 17 perkara. Barang bukti dari periode Januari sampai April 2024. Ada total 32 perkara, didominasi oleh perkara-perkara narkotika baik sabu maupun ganja. Pemirsa, 3 orang anggota geng motor berhasil diamankan dari amukan warga di Jalan Iskandar Muda Medan kemarin. Dari 3 anggota geng motor tersebut, 2 orang diantaranya pelajar dan 1 orang warga Tanjung Gusta pemilik benda tajam. Inilah video amatir warga yang merekam aksi massa yang marah dengan anggota geng motor yang diduga akan melakukan pembegalan. Dalam rekaman tersebut terlihat warga yang mulai marah dan membakar sebuah sepeda motor di depan gedung X Medan Plaza. Tidak hanya membakar sepeda motor saja, massa yang mulai kesal dengan aksi anggota geng motor yang kerap membuat keributan dan kriminalitas lainnya, massa turut memukuli anggota geng motor tersebut. Unit reaksi cepat Polsek Medan Baru yang sedang melakukan patroli rutin untuk mencegah aksi-aksi tindakan kriminalitas malam hari melintas di tempat kejadian perkara dan melihat adanya massa berkerumun dan menemukan 1 buah sepeda motor dalam kondisi terbakar. Selain itu juga petugas menemukan 3 anggota geng motor yang telah ditangkap massa. Barang bukti yang berhasil diamankan petugas unit reaksi cepat Polsek Medan Baru adalah 1 unit sepeda motor milik anggota geng motor yang dibakar massa dan 1 buah senjata tajam milik anggota geng motor. 3 anggota geng motor yang berhasil diamankan dari amukan massa diantaranya 2 orang pelajar berinisial ZP dan SP serta 1 warga Tanjung Gusta bernama Hartono yang memiliki senjata tajam tersebut. Sebelumnya anggota geng motor ini konvoi dari Jalan Gatot Subroto dan terjatuh di Jalan Iskandar Muda Medan dengan membawa senjata tajam memicu kemarahan warga. Kapolsek Medan Baru Kompol Yayang Rizky Pratama mengatakan dari ketiga anggota geng motor yang diamankan, 1 anggota geng motor tersebut terbukti membawa senjata tajam dan dapat memicu terjadinya tindak pidana penganiayaan. Anggota geng motor ini dilaporkan warga ke tim unit reaksi cepat dikarenakan membawa senjata tajam sehingga tim unit reaksi cepat mengamankan anggota geng motor tersebut beserta dengan barang bukti. Awalnya masyarakat melihat adanya sekelompok masyarakat yang diduga geng motor menggunakan senjata tajam, lalu menginformasikan kepada anggota tim URJ Polsek Medan Baru, dan pada saat itu juga tim URJ Polsek Medan Baru mendatangi ke TKP tersebut. Tindakan kita pada saat itu mencari saksi-saksi, lalu mengamankan barang bukti berupa sepeda motor yang pada saat datang TKP itu sudah terbakar, serta 3 orang
yang diduga geng motor beserta ada 1 buah senjata tajam. Ya, pemirsa, sementara itu geng motor di Kabupaten Deli Serdang semakin meresahkan karena para pelaku saling menyerang kelompok dan telah ada korban pembacokan di Dusun 1 Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Beginilah video amatir yang direkam salah satu warga pasca kejadian pembacokan antar geng motor. Korban mengalami luka yang cukup serius pada bagian tangan. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera di Dusun 1 Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Menurut Kepala Dusun 1 Desa Tanjung Morawa, Ferry Setiawan mengatakan peristiwa ini berawal dari ketiga yang korban berboncengan. Tiganya mengendarai sepeda motor akan pulang dari lapangan futsal dan berjalan melawan arah menuju Simpang Abadi. Sesampainya di Simpang Abadi, ketiga orang korban didatangi oleh orang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor dan melakukan pembacokan secara membabi buta. Akibatnya ketiga korban jatuh dan terkena senjata tajam. Kemudian ketiga korban berlari menuju ke Gang BO sembari berteriak minta pertolongan. Ketiga korban langsung ditolong oleh masyarakat dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Rahmat Hidayat, Desa Limomanis untuk mendapatkan perawatan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution memastikan bahwa barang-barang yang hilang akibat dicuri di rumah dinasnya bukanlah barang pribadi. Bobi juga menyebutkan kalau barang yang dicuri merupakan milik pemerintah Kota Medan. Hal tersebut disampaikan Bobi ketika usai mengikuti kegiatan pemerintah Kota Medan di Balai Kota pada Senin sore. Sebelumnya beredar isu bahwa uang milik Wali Kota Medan hilang, dicuri dan ditaksir mencapai miliaran rupiah. Namun isu itu langsung ditepis dan yang hilang merupakan sembako yang ditaksir mencapai 3 juta rupiah. Dalam hal ini juga 3 orang yang merupakan 2 pekerja di rumah dan 1 oknum anggota Satpol PP. Ketiganya langsung ditangkap dan langsung diamankan di Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menyebutkan bahwa barang-barang yang hilang merupakan milik pemerintah Kota Medan dan bukanlah milik pribadi. Bobi juga menyebutkan dan menepis isu yang hilang uangnya miliaran rupiah. Peristiwa ini telah berulang kali terjadi. Untuk ketiga pelaku kini telah mengundurkan diri dan bekerja di rumah dinas wali kota. Itu saya serahkan kepada pemerintah kota sendiri. Jadi kalau dibilang ada barang pribadi Bobi Nasution atau barang pribadi wali kota yang hilang, saya katakan ya. Satu lagi bilang miliaran ya, miliaran, saya rasa saya langsung sendiri yang melaporkan kepada bilang miliaran. Ini saya sudah tanya kepada sekda ya, bagian umum, ini sebenarnya sudah berulang, barang hilang sudah berulang. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran seorang perempuan sangatlah besar, terutama di dalam menjaga ekonomi keluarga. Sebagai ibu rumah tangga, perempuan juga perlu mengembangkan potensi yang telah ada pada dirinya. Hal ini disampaikan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara, Nyonya Dian Arif S. Trinugroho, ketika membuka pelatihan merajut dalam mengembangkan potensi ekonomi bagi pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara di Gedung DWP Jalan Cik di Tiro Medan kemarin. Dikatakan saat ini selain aktivitas sebagai ibu rumah tangga, perempuan juga perlu mengembangkan potensi pada dirinya sehingga membuka peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk bisa bergerak dengan cara yang berbeda. Selain itu, perempuan juga didorong untuk naik kelas. Dian Arif mengajak para pengurus dan anggota DWP Sumatera Utara untuk berkarya menjadi pribadi-pribadi yang terus belajar. Semua kemampuan dimiliki harus digunakan sebaik-baiknya untuk mengambil peluang yang ada, terutama di bidang wirausaha agar memiliki keuangan tambahan. Ia mengungkapkan seorang perempuan kreatif harus memiliki ilmu, terus bereksperimen dan menjalin relasi dengan orang yang kreatif agar memperoleh tambahan penghasilan sehingga ekonomi keluarga bisa bangkit kembali. Pada pelatihan merajut ini, narasumber Ainun Mardia Nasution yang merupakan anggota DWP Sumatera Utara
menerangkan sejak dirinya mendalami keterampilan merajut, dirinya telah banyak menghasilkan berbagai produk yang bernilai ekonomi seperti aksesoris, dompet, tas, topi, taplak meja, sampai baju. Ainun Mardia menjelaskan dengan keterampilan merajut berbagai produk dapat dibuat bentuk dan warna sesuai selera. Hal ini tentunya dengan menyesuaikan benang rajut yang sesuai dengan kegunaannya. Ya, pemirsa, perkembangan dan kemajuan teknologi yang terjadi saat ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pelayanan perbankan. Salah satunya dapat dilihat dari berbagai transaksi yang tidak dilakukan lagi di konter, melainkan hanya melalui genggaman nasabah. Industri perbankan melalui layanan digitalnya memang hadir sebagai solusi inovatif di era modern dengan menawarkan beragam keuntungan bagi nasabahnya. Jika sebelumnya transaksi perbankan harus dilakukan secara fisik dan tatap muka di kantor cabang, kini hampir semuanya dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama smartphone dan jaringan internet masih tersedia. Seperti di salah satu Bank Rakyat Indonesia yang berada di Jalan Putri Hijau Medan, jumlah nasabah yang datang berkunjung ke bank kian hari kian mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sebagai nasabah dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan melalui smartphone. Para nasabah Bank BRI dapat membuka tabungan pribadi melalui Android, bahkan hingga melakukan setoran melalui ATM yang tersedia. Branch Manager BRI Medan Putri Hijau Ahmad Muflihin Tayyeb mengaku bahwa digitalisasi membuat pelayanan perbankan menjadi lebih baik. Dikatakan di balik kemudahan para nasabah bertransaksi tanpa ke bank, namun masyarakat selaku nasabah senantiasa diedukasi agar menjaga keamanan data perbankan yang terdapat di smartphone nasabah, mulai dari menjaga rahasia PIN dan tidak mengklik berbagai link yang dikirimkan melalui handphone nasabah, serta apabila ada info yang mengatasnamakan Bank BRI sebaiknya dapat langsung memastikannya kepada customer service baik secara online maupun mendatangi bank secara langsung. Itu dampak dari teknologi sendiri, khususnya teknologi IT terhadap layanan perbankan itu sangat signifikan berdampak kepada dua hal. Yang pertama, berdampak memudahkan kepada nasabah. Yang kedua, berdampak juga kepada kelancaran kegiatan operasional di Bank Rakyat Indonesia. Yang pertama dari sisi nasabah dulu. Nah, di BRI memiliki super apps namanya Brimo. Di dalam Brimo ini, maka seluruh nasabah itu bisa membuat rekeningnya sendiri tanpa datang ke kantor cabang. Nah, apa yang terjadi di dalam layanan perbankan kami? Ternyata jumlah kunjungan nasabah ke kantor cabang itu sudah sangat jauh berkurang. Bahkan sudah hampir 50% itu semua transaksi baik pembukaan rekening maupun transaksi harian itu dilaksanakan di genggamannya sendiri. Sementara itu, meningkatnya transaksi perbankan secara digital diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan inklusi keuangan yang lebih merata di Provinsi Sumatera Utara. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jemaah calon haji gelombang kedua asal Kabupaten Mandaling Natal menunda keberangkatan haji ke Tanah Suci karena sakit. Seharusnya kedua orang tersebut bergabung dengan rombongan 358 jemaah calon haji dalam kloter 15. Kedua jemaah calon haji yang menunda keberangkatan bernama Sawal Nasution dan Wirda Nati yang merupakan pasangan suami istri dari Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik, Merapi, Kabupaten Mandaling Natal. Penundaan keberangkatan haji kedua jemaah calon haji ini karena suami dari Wirda Niati jatuh sakit sejak beberapa minggu terakhir ini. Seharusnya kedua jemaah calon haji ini bergabung dengan rombongan 358 jemaah calon haji dari kelompok terbang 15.
Keberangkatan jemaah calon haji gelombang kedua ini diberangkatkan dari Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan menuju Embarkasi Kota Medan dengan menggunakan bus dengan waktu tempuh selama 12 jam. Pelepasan jemaah calon haji yang dilakukan Bupati Mandeling Natal bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ini juga diwarnai isak tangis haru para jemaah dan keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya jemaah calon haji kloter 15 ini akan take off dari Bandara Kuala Namu Medan menuju Bandara King Abdul Azizi Jeddah pada 29 Mei 2024. Kesepahaman antara jemaah haji dia sabar untuk tahun depan berangkat karena barangkali tidak memikirkan kondisi kesehatan beliau. Jadi mudah-mudahan bagi kita berdoa dari masyarakat pemerintah agar jemaah calon haji kita mendapatkan dukungan dan mendapatkan haji yang mabrur. Sementara keberangkatan 56 jemaah calon haji gelombang ketiga dalam kelompok terbang 21 akan bergabung dengan kabupaten lain yang dijadwalkan berangkat pada tanggal 5 Mei 2024 mendatang. Pemirsa, kami akan lanjut informasi lainnya. Partai Gerindra Sumatera Utara menanggapi munculnya nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang disebut-sebut akan maju dalam Pilkada Sumatera Utara 2024 mendatang. Gerindra menyebutkan siapapun yang nantinya maju pada Pilgubsum mendatang, pihaknya tetap mengusung Bobi Nasution untuk maju pada Bacagub Sumut mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris DPD Gerindra Sumatera Utara Sugiat Santoso di kantor Gerindra Sumatera Utara kemarin. Sebelumnya nama Ahok digadang-gadang masuk dalam bursa bakal calon gubernur Sumatera Utara dari Partai PDI Perjuangan. Dalam hal ini PDIP Sumut sudah berkomunikasi dengan Ahok untuk maju dalam Pilgubsum mendatang dan Ahok siap jika ditugaskan. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPD Gerindra Sumatera Utara Sugiat Santoso mengatakan bahwa siapa saja yang nantinya maju dalam Pilgubsum mendatang tidak menjadi masalah. Kita belajar ya, PDIP kawan kita dalam berdemokrasi. 3 kali kontestasi Pilgubsum kan pendekatan yang dilakukan oleh PDIP sama, ngambil dari luar, terus pendekatannya seperti itu terus, dan ya 3 kali kan belum berhasil. Dan ini di 2024 sepertinya pendekatannya masih sama, ngambil dari tokoh dari luar. Dan sebetulnya kan ya kalau boleh kita bertanya kan kenapa harus dari luar, kan masih banyak dari yang lain. Kalau dalam konteks kita sebagai warga Sumatera Utara, tapi dalam konteks saya sebagai pimpinan Partai Gerindra, saya malah sangat bergembira seandainya akhirnya nanti PDIP mengusung Ahok untuk katakanlah berkompetisi dengan calon kami Bobi Nasution. Pemirsa, KPU Kabupaten Langkat Minggu sore melantik petugas Panitia Pemungutan Suara atau PPS pada Pilkada Serentak 2024 tingkat Kabupaten Langkat. Sebanyak 831 petugas PPS di 277 kelurahan dan desa di Langkat di Aula Gedung Akperpal Langkat. Pelantikan sempat diwarnai kemarahan pejabat Bupati Langkat Faisal Hasrimi kepada peserta PPS yang akan dilantik. Pasalnya banyak peserta PPS yang dilantik tidak serius dalam acara pelantikan tersebut. Banyak yang sedang duduk bermain handphone hingga mengobrol saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Usai lagu Indonesia Raya, Faisal Hasrimi langsung mengambil mikrofon dan memarahi peserta pelantikan. Bahkan ia juga membariskan ulang peserta dengan memberi aba-aba baris berbaris pada seluruh peserta pelantikan. Ia juga berkali-kali meminta pihak KPU untuk menertibkan peserta pelantikan PPS. Sementara itu, Ketua KPU Langkat Dian Taufik Ramadan dalam sambutannya juga sempat marah kepada PPS yang dilantik karena tidak tertib saat acara pelantikan. Pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labura lantik dan diambil sumpah sebanyak 200 anggota panitia pemungutan sementara tingkat desa. Terdapat 30% peserta dari perwakilan perempuan.
Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota PPS sebagai perpanjangan tugas KPUD Labura di tingkat desa digelar Minggu siang di salah satu gedung olahraga serbaguna di Komplek Perumahan Agianco, Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labura yang disaksikan dari perwakilan dari unsur Muspida Labura. Sebanyak 270 orang anggota PPS yang dilantik terbagi sebanyak 190 orang laki-laki dan sebanyak 8 orang atau 30% dari perwakilan adalah kaum perempuan sesuai aturan PKPU RI. Komisioner KPUD Labura Divisi Farmasi dan SDM Muhammad Yusuf menjelaskan, terhitung tanggal pelantikan, seluruh anggota PPS akan menjalankan tupoksinya sebagai komisioner anggota PPS yang akan disebar dan ditempatkan di 90 desa kelurahan di 8 kecamatan selabura. KPU Labura melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap 270 PPS terpilih se-Labuhan Batu Utara. Dilakukan pelantikan sekaligus diambil sumpahnya dan mereka ditetapkan sebagai PPS dalam pelaksanaan Pilkada Labuhan Batu Utara ini. Tanggal 26 Mei 2024 mereka sudah ditetapkan dan menjadi penyelenggara di tingkat desa, yaitu PPS Labuhan Batu Utara. Setiap desa atau kelurahan itu masing-masing 3 orang PPS. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Karo menunda pelantikan 4 orang Panwaslu Kecamatan karena merupakan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Setelah lulus seluruh tahapan seleksi, sebanyak 51 Panwaslu di 17 kecamatan se-Kabupaten Karo dinyatakan lulus. Untuk tahap pertama, sebanyak 47 Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Karo yang dilantik, sementara 4 orang lainnya ditunda pelantikannya. Atas tanggapan masyarakat karena merupakan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Dalam pelantikan ini juga Bawaslu Karo melakukan penguatan kapasitas dengan menghadirkan narasumber mantan Ketua Bawaslu Sumatera Utara, Syafrida Rasahan, dan Dekan Fakultas Universitas Nomensen, Jan Pagar Simamora. Diharapkan Panwas yang dilantik dapat menyerap ilmu pengetahuan serta pengalaman dari narasumber, agar profesional dan akuntabel, serta bekerja dengan sungguh-sungguh. Kepada para Panwas dihimbau tetap menjaga netralitas dan integritas. Ketua Bawaslu Karo, Gemar Tarigan, mengatakan 4 orang Panwaslu yang merupakan BPD ini akan dilantik setelah proses selanjutnya. Setelah dilantik, Panwaslu harus segera melakukan koordinasi dengan stakeholder dan banyak belajar tentang regulasi serta undang-undang kepemiluan. Dari total keseluruhan kan seharusnya Panwas ini kan 3 per kecamatan, 37 per 1. Sedangkan ada 5 yang belakangan karena ada tanggapan masyarakat, sehingga pada akhirnya setelah kita melakukan klarifikasi menjadi tidak memenuhi syarat, sehingga nanti pasca pelantikan ini yang 4 ini akan kami rekrut, sehingga nanti ada kemungkinan besar di akhir bulan atau awal bulan 6 akan ada pelantikan kedua untuk 4 orang. Ya, pemirsa, KPUD Deli Serdang gelar kegiatan rapat koordinasi pemetaan tempat pemungutan suara atau TPS serta penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memetakan jumlah TPS dan menyusun daftar pemilih yang digunakan sebagai bahan pencocokan dan penelitian dalam Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Peserta rakor adalah Ketua dan anggota PPK Divisi Perencanaan, Data dan Informasi se-Kabupaten Deli Serdang, karena mereka yang akan terlibat langsung dalam penyusunan data pemilih agar bekerja dengan baik dan juga teliti, sehingga catatan-catatan dalam pelaksanaan Pilkada untuk data pemilih tidak menjadi masalah di ujung pelaksanaan tahapan. Komisioner KPUD Deli Serdang Uswatun Hasanah Rahab mengatakan bahwa pada pemilu kemarin DPT berjumlah 1 miliar lebih pemilih. Sementara pada Pilkada serentak ini bertambah sebanyak 19.291 pemilih akibat pemilih pemula yang berusia 17 tahun dan masuknya pensiunan TNI Polri. Pemilu tahun 2024 kemarin terkait dengan jumlah
pemilih dalam satu TPS itu ada maksimal 300. Nah, sekarang terjadi perubahan, besaran jumlah pemilih dalam satu TPS itu maksimal 600 pemilih itu, sehingga ada penyesuaian ya, sinkronisasi di setiap TPS di kecamatan masing-masing tentunya gitu. Jadi yang mungkin sebelumnya 300 maksimal menjadi 600. Nah, penyampaian ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Data KPU RI Bu Betty pada saat Zoom di tanggal 20 Mei 2024 kemarin. Sementara itu, untuk Pilkada serentak tahun 2024 terdapat perubahan jumlah pemilih di setiap satu TPS dari maksimal 300 pemilih menjadi 600 pemilih. Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok 29 Mei 2024. Halo Sobat BMKG, jumpa lagi bersama saya Anggun. Perakiraan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara pada Rabu 29 Mei 2024. Pada pagi hari, diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan, dengan hujan ringan terjadi di Batubara, Asahan, Labuan Batu, Padang Sidempuan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Kota Gunung Sitoli, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan, dengan hujan ringan terjadi di Karo, Dairi, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Sibolga, Toba, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas Utara, Kota Padang Sidempuan, Nias Utara, Nias Barat, dan sekitarnya. Pada malam hari, diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang, dengan hujan sedang terjadi di wilayah Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk dini hari, diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan, dengan hujan ringan terjadi di Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Kota Gunung Sitoli, dan sekitarnya. Untuk suhu udara, diperkirakan berkisar antara 17 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 65 hingga 98%, dengan angin yang bertiup dari tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 27 Mei 2024, terdapat 3 titik panas, yaitu 2 di Kabupaten Padang Lawas Utara dan 1 di Kabupaten Toba. Kami himbaukan untuk tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah lereng barat, pantai barat, lereng timur, pantai timur, pegunungan Sumatera Utara dan sekitarnya yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dan pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Anissa Redi. Selamat sore. Sampai jumpa.